Anda sedang menonton video ini sekarang karena ini bukan kebetulan. Tuhan telah menempatkan konten ini di hadapan Anda karena ada pesan mendesak, wahyu yang mendalam, rahasia yang perlu sampai kepada Anda hari ini. Hentikan semua yang sedang Anda lakukan. Tarik napas dalam-dalam dan dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang akan Anda temukan dapat sepenuhnya mengubah arah hidup Anda. Ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu. Selalu ada. Sejak kecil, kau merasa membawa tujuan yang belum sepenuhnya terungkap. Kau telah melewati saat-saat kesakitan yang hebat, melalui masa-masa kegelapan di mana segalanya tampak tidak berarti, melalui malam-malam panjang di mana air mata mengalir tanpa kau tahu persis mengapa. Dan di tengah semua itu, ada suara lembut, hampir tak terdengar, yang berkata, "Bertahanlah. Ini belum berakhir. Yang terbaik masih akan datang." Suara itu bukanlah hasil imajinasinya. Suara itu adalah Tuhan yang berbicara langsung kepada jiwanya. Hari ini dalam video ini, kita akan bersama-sama menyelami salah satu wahyu paling dahsyat di alam spiritual, rahasia jiwa terpilih. Kita akan memahami mengapa beberapa orang mengalami cobaan yang begitu berat. Kita akan memahami makna tersembunyi di balik penderitaan. Dan kita akan mengungkap apa yang sedang dipersiapkan alam semesta untuk hidup Anda saat ini. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melakukan satu hal sekarang juga. Letakkan tangan Anda di dada. Rasakan detak jantung Anda sendiri. Detak jantung itu adalah bukti bahwa Anda masih di sini. Itu adalah bukti bahwa misi Anda belum selesai. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memiliki rencana untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Ada sebuah konsep kuno yang mengalir melalui tradisi spiritual di seluruh dunia, dari kitab suci hingga ajaran para guru besar umat manusia. Konsep ini adalah bahwa jiwa-jiwa tertentu dipanggil untuk melakukan perjalanan khusus bahkan sebelum mereka lahir. Bahkan sebelum Anda mengucapkan tangisan pertama Anda di dunia ini, sudah ada tujuan yang tertulis untuk keberadaan Anda. Bukan sembarang tujuan. Sebuah tujuan unik dan tunggal yang hanya Anda yang dapat penuhi di bumi ini. Dalam kitab suci, kita menemukan dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, ungkapan yang Allah sendiri katakan kepada Nabi, "Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau." Ini bukan hanya pesan untuk Yeremia. Ini adalah pesan untuk semua jiwa yang telah Dia pilih. Ini adalah pesan untukmu. Namun, apa artinya menjadi jiwa terpilih? Artinya Anda ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Artinya kehadiran Anda di sini bukanlah suatu kebetulan, bukan masalah peluang, bukan hasil dari rangkaian peristiwa acak. Artinya Anda memiliki fungsi khusus, peran yang tidak dapat dimainkan orang lain seperti Anda. Dan tahukah Anda apa yang menarik? Jiwa-jiwa terpilih hampir selalu adalah mereka yang paling menderita, mereka yang memikul beban paling berat, mereka yang paling banyak menangis di ruangan tertutup, di jam-jam dini pagi yang sunyi, di saat-saat ketika tidak ada yang melihat. Dan ada alasan mendalam di balik itu. Ketika seorang pandai besi ingin membuat pedang yang ampuh, dia tidak mengambil logam dingin dan menyerahkannya dalam keadaan jadi. Dia memasukkan logam itu ke dalam api. Dia memukul logam itu berulang kali. Dia membengkokkan, membentuk, mendinginkan, memanaskan kembali. Proses itu tampak kejam dari sudut pandang logam. Tetapi pada akhirnya, hasilnya adalah bilah yang tajam dan tahan lama, mampu memotong apapun yang perlu dipotong. Tuhan melakukan hal yang sama dengan jiwa-jiwa pilihan. Api ujian bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Rasa sakit yang Anda rasakan bukanlah pengabaian ilahi, itu adalah penempaan. Setiap air mata yang Anda tumpahkan adalah lapisan emas yang ditambahkan ke esensi Anda. Setiap kejatuhan yang Anda bangkit darinya adalah lapisan kebijaksanaan yang terukir di jiwa Anda. Renungkan sejenak semua yang telah kamu lalui. Pikirkan saat-saat kamu dikhianati oleh orang-orang yang kamu percayai. Pikirkan saat-saat kamu bangkrut tanpa prospek, tidak tahu bagaimana kamu akan membayar tagihan bulan berikutnya. Pikirkan tentang kehilangan yang kamu derita, orang-orang yang pergi, hubungan yang berakhir, mimpi yang tampaknya mati sebelum sempat mekar.
Pikirkan tentang kesepian yang kamu rasakan, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang. Sekarang lihatlah dari perspektif yang berbeda. Setiap pengalaman ini adalah sebuah pelajaran. Setiap penderitaan ini adalah sebuah pengajaran. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibangun. Dan bangunan yang didirikan dengan batu bata sejarahmu itu luar biasa. Kamu belum bisa melihat keseluruhan proyeknya, tetapi Tuhan sudah melihatnya. Dan apa yang Dia lihat akan membuatmu berlutut dalam rasa syukur. Ada hukum spiritual yang hanya sedikit orang yang sepenuhnya memahaminya. Hukum korespondensi. Hukum ini menyatakan bahwa besarnya cobaan yang Anda alami sebanding dengan besarnya takdir Anda. Dengan kata lain, semakin besar tujuan yang telah Tuhan siapkan untuk hidup Anda, semakin besar tekanan yang perlu Anda tanggung agar siap menerimanya. Perhatikan tokoh-tokoh besar dalam kitab suci. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri, menghabiskan bertahun-tahun di penjara dan dilupakan oleh orang-orang yang seharusnya bisa membantunya, dan pada akhirnya ia menjadi gubernur Mesir yang paling berkuasa, menyelamatkan seluruh bangsa dari kelaparan. Musa menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum ia siap memimpin suatu bangsa. Daud menghadapi Goliat, melarikan diri dari Raja Saul selama bertahun-tahun, kehilangan teman, dan melewati peperangan sebelum menjadi raja yang paling dicintai dalam sejarah Israel. Paulus dianiaya, dipukuli, mengalami kecelakaan kapal, dan dipenjara. Namun demikian, ia menulis kata-kata yang mengubah peradaban. Tak satu pun dari orang-orang ini mengerti, di tengah kesengsaraan, apa yang sedang terjadi. Tak satu pun dari mereka melihat dengan jelas tujuan di balik penderitaan itu saat masih berlangsung. Baru setelahnya, ketika menengok ke belakang, mereka dapat melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap detailnya. Dan itulah yang sedang terjadi padamu saat ini. Anda berada di dalam cerita, Anda berada di tengah proses, Anda tidak dapat melihat gambaran keseluruhan karena Anda masih berada di dalam bingkai. Tetapi saya dapat mengatakan kepada Anda dengan kepastian spiritual yang mutlak, apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda saat ini memiliki keindahan dan keagungan yang akan membuat Anda terkesima ketika Anda akhirnya dapat merenungkan semuanya dari atas. Sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat spesifik, tanda-tanda bahwa Anda adalah jiwa yang terpilih. Perhatikan baik-baik, karena tanda-tanda ini akan sangat sesuai dengan pengalaman Anda. Tanda pertama adalah Anda selalu merasa berbeda. Tidak selalu lebih baik atau lebih buruk dari orang lain, tetapi berbeda. Anda memandang orang-orang di sekitar Anda dan merasa hidup di dunia yang sedikit berbeda dari mereka. Minat Anda berbeda. Cara berpikir Anda lebih dalam, lebih banyak mempertanyakan, lebih gelisah. Anda tidak pernah benar-benar cocok dengan kelompok manapun, kotak manapun, label apapun yang coba diberikan dunia kepada Anda. Ini bukan kesombongan. Ini bukan penghakiman. Ini hanyalah pengakuan bahwa jiwamu datang dengan frekuensi yang berbeda, konfigurasi spesifik yang membuatnya unik di antara semua jiwa lainnya. Tanda kedua adalah Anda sangat berempati. Anda merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu penderitaan Anda sendiri. Anda menangis karena situasi yang tidak secara langsung memengaruhi Anda. Anda merasa kewalahan di lingkungan yang ramai karena Anda menyerap energi di sekitar Anda. Anda kesulitan berada bersama orang-orang negatif dalam waktu lama karena mereka menguras energi Anda dengan cara yang sulit Anda jelaskan. Empati yang luar biasa ini adalah anugerah, bukan kelemahan. Jiwa-jiwa terpilih membutuhkan kemampuan untuk merasakan secara mendalam karena misi mereka melibatkan menyentuh hati, menyembuhkan luka, dan menerangi jalan. Anda tidak dapat membimbing seseorang melalui rasa sakit yang belum pernah Anda rasakan. Kepekaan Anda adalah alat terpenting Anda. Tanda ketiga adalah Anda telah melewati satu atau lebih periode kegelapan mutlak. Periode di mana Anda mempertanyakan keberadaan Tuhan. Periode di mana Anda bertanya-tanya apakah ada tujuan dalam semua ini. Periode di mana Anda hampir menyerah, bahkan mungkin pada diri sendiri. Malam gelap jiwa, seperti yang disebut para mistikus, hampir universal di antara jiwa-jiwa terpilih. Ini adalah saat ketika seluruh struktur lama Anda dihancurkan untuk memberi jalan bagi sesuatu yang baru dan lebih kuat.
Jika Anda pernah mengalami ini, jika Anda merasa telah melewati neraka dan kembali lagi, ketahuilah bahwa perjalanan ini telah memberi Anda kekuatan spiritual yang tidak akan pernah dimiliki kebanyakan orang. Anda tahu bagaimana rasanya berada di titik terendah. Anda tahu bagaimana rasanya tidak memiliki pijakan, dan Anda selamat. Ini berarti Anda membawa cahaya yang hanya dapat ditempa dalam kegelapan. Tanda keempat adalah Anda memiliki keinginan yang membara untuk melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup Anda. Bukan hanya untuk menghasilkan uang, bukan hanya untuk memiliki kenyamanan materi, bukan hanya untuk membangun kehidupan biasa. Anda ingin meninggalkan jejak. Anda ingin waktu Anda di dunia ini membuat perbedaan. Anda merasa gelisah ketika berpikir bahwa Anda bisa meninggal tanpa mencapai sesuatu yang penting. Keinginan ini bukanlah kesombongan. Ini adalah gema dari tujuan ilahi Anda yang memanggil Anda dari dalam. Tanda kelima adalah Anda menarik situasi dan orang-orang yang berulang kali menguji iman Anda. Seolah-olah alam semesta terus-menerus menempatkan ujian di jalan Anda. Anda menyelesaikan satu situasi sulit dan yang lain segera muncul. Anda mengatasi satu rintangan dan yang berikutnya muncul. Ini mungkin tampak seperti kekejaman ilahi, tetapi sebenarnya kebalikannya. Ini adalah Tuhan yang berkata, "Aku percaya kamu bisa melakukannya. Aku tahu kamu memiliki kemampuan yang dibutuhkan, dan aku membuatmu lebih kuat dengan setiap ujian." Tanda keenam adalah Anda memiliki mimpi yang jelas, intuisi yang kuat, momen pencerahan yang tak dapat dijelaskan. Anda memikirkan seseorang dan orang itu menelepon. Anda merasa sesuatu akan terjadi, dan memang terjadi. Anda menerima jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum sepenuhnya Anda rumuskan. Koneksi dengan medan tak terlihat ini bukanlah kegilaan. Ini adalah tanda bahwa saluran spiritual Anda terbuka, bahwa Anda selaras dengan frekuensi yang belum dicapai oleh kebanyakan orang. Tanda ketujuh adalah Anda telah mengalami setidaknya satu transformasi radikal dalam hidup Anda. Sebuah perubahan yang begitu menyeluruh sehingga Anda melihat diri Anda sebelumnya dan hampir tidak mengenali diri sendiri. Metamorfosis ini merupakan ciri khas jiwa-jiwa terpilih. Sama seperti kupu-kupu tidak dapat terbang tanpa terlebih dahulu sepenuhnya larut dalam kepompongnya, Anda tidak dapat memenuhi tujuan yang lebih besar tanpa terlebih dahulu sepenuhnya diubah oleh proses kehidupan. Berapa banyak dari tanda-tanda ini yang sesuai dengan Anda? Jika Anda merasa cocok dengan sebagian besar tanda-tanda tersebut, ketahuilah bahwa itu bukanlah kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang jarang berani dibicarakan. Alasan mengapa begitu banyak jiwa terpilih mencapai titik krisis sebelum akhirnya muncul dengan seluruh potensi mereka. Ada dinamika spiritual yang disebut keretakan sebelum titik balik. Di dunia fisik, ini setara dengan momen ketika kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Momen ini adalah yang paling sulit dari seluruh metamorfosis. Kupu-kupu mengerahkan seluruh upayanya, seluruh kekuatannya untuk menembus lapisan yang melindunginya selama transformasi. Tetapi jika seseorang, karena belas kasihan yang keliru, memotong kepompong untuk mempermudah keluarnya, kupu-kupu akan mati, karena justru perjuangan melawan hambatan itulah yang memperkuat sayapnya. Tanpa perjuangan ini, sayap menjadi terlalu lemah untuk terbang. Banyak jiwa terpilih berada tepat pada saat ini, berjuang melawan kepompong. Pada saat yang tampaknya paling mustahil, pada titik di mana godaan untuk menyerah paling kuat. Dan justru pada saat inilah, sebagian besar orang membuat keputusan yang akan menentukan sisa kisah hidup mereka. Mereka yang menyerah pada titik ini tetap terjebak dalam limbo spiritual, selamanya memikul beban tujuan yang belum terpenuhi. Mereka yang gigih, yang terus berjuang bahkan tanpa melihat jalan keluar, yang mempertahankan iman mereka bahkan ketika segala sesuatu tampaknya bertentangan dengan iman itu. Merekalah yang muncul dengan sayap yang mampu terbang ke ketinggian yang hanya diimpikan orang lain. Dan jika Anda sedang mengalami sesuatu yang sulit saat ini, jika Anda berada di tengah krisis keuangan, perpisahan yang menyakitkan, penyakit, kehilangan, kekacauan yang tampaknya tak terhindarkan, saya ingin Anda mendengarkan ini dengan sepenuh hati. Anda berada di dalam kepompong, Anda berada di saat perpecahan, Anda lebih dekat dengan kebangkitan Anda daripada sebelumnya. Jangan menyerah sekarang, kumohon, jangan menyerah sekarang. Surga lebih dekat dari yang kau bayangkan.
Titik balik itu lebih dekat dari yang kau bayangkan. Dan ketika itu tiba, dan itu pasti akan tiba, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, ketika itu tiba, semua yang telah kau lalui akan masuk akal dengan cara yang begitu sempurna sehingga kau akan takjub. Sekarang mari kita bahas apa yang secara khusus sedang Tuhan persiapkan untuk fase kehidupan Anda ini. Karena ada sesuatu yang terjadi di alam spiritual yang penting untuk Anda pahami. Kita berada dalam periode percepatan spiritual. Siklus transformasi yang dulunya membutuhkan waktu puluhan tahun kini terjadi dalam hitungan tahun. Proses penyembuhan yang dulunya membutuhkan beberapa generasi kini terjadi dalam hitungan bulan. Dan ini berarti bahwa jiwa-jiwa yang bersedia bekerja, bertransformasi, melepaskan yang lama untuk merangkul yang baru, jiwa-jiwa ini sedang dilontarkan ke tingkat eksistensi baru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Kamu tidak dilahirkan di zaman ini secara kebetulan. Kamu ditakdirkan untuk momen spesifik ini dalam sejarah. Tantangan yang kamu hadapi adalah tantangan yang jiwamu siap atasi. Dan keberhasilanmu mengatasi tantangan ini bukan hanya untukmu sendiri. Ini adalah mercusuar bagi semua orang di sekitarmu. Pikirkan bagaimana Anda telah memengaruhi orang lain tanpa menyadarinya. Pikirkan saat-saat kehadiran Anda menenangkan seseorang yang sedang panik. Pikirkan kata-kata yang Anda ucapkan mungkin tanpa banyak berpikir yang terukir di hati seseorang dan mengubah jalan hidup orang tersebut. Pikirkan saat-saat ketika Anda adalah satu-satunya yang tetap tinggal ketika semua orang pergi. Anda tidak tahu betapa besar pengaruh keberadaan Anda terhadap dunia ini. Dan ini baru permulaan. Apa yang Tuhan persiapkan untuk Anda dalam beberapa minggu mendatang, dalam beberapa bulan mendatang, memiliki skala yang belum sepenuhnya dapat diproses oleh pikiran sadar Anda. Sedang terjadi penyelarasan. Ada konvergensi keadaan yang diatur dalam dimensi yang tidak dapat Anda lihat. Pintu-pintu yang tertutup akan segera terbuka. Koneksi yang perlu Anda buat akan segera terjadi. Sumber daya yang perlu Anda terima sedang bergerak menuju hidup Anda. Namun ada syaratnya. Selalu ada syarat, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyelarasan energi. Syaratnya adalah Anda perlu berada dalam kondisi yang tepat untuk menerima. Apa keadaan yang benar? Itu adalah keadaan iman yang aktif, bukan iman pasif. Iman pasif adalah menunggu sambil duduk, percaya bahwa Tuhan akan melakukan segalanya sementara Anda tetap diam. Iman aktif adalah berjalan menuju apa yang belum Anda lihat, bertindak seolah-olah berkat itu sudah dalam perjalanan, mempersiapkan lahan untuk panen bahkan sebelum benih bertunas. Bagaimana cara mengembangkan iman yang aktif? Melalui 3 praktik mendasar yang selalu digunakan oleh jiwa-jiwa terpilih sepanjang sejarah. Praktik pertama adalah rasa syukur yang radikal. Bukan hanya rasa syukur untuk hal-hal baik. Rasa syukur juga untuk hal-hal sulit, untuk cobaan, untuk kehilangan, untuk rasa sakit. Karena ketika Anda benar-benar dapat bersyukur atas segalanya, termasuk apa yang menyakitkan, Anda memberi sinyal kepada alam semesta bahwa Anda mengerti, bahwa Anda telah memahami tujuan di balik proses tersebut. Dan ketika Anda mengerti, proses tersebut dapat berlanjut ke fase berikutnya. Cobalah sekarang juga. Pikirkan sesuatu yang sulit dalam hidup Anda. Sesuatu yang belum bisa Anda syukuri. Dan cobalah, sungguh-sungguh cobalah, untuk menemukan alasan mengapa hal itu mungkin bermanfaat bagi Anda. Alasannya tidak harus sempurna, tidak harus jelas. Bukalah diri Anda terhadap kemungkinan bahwa mungkin, hanya mungkin, sesuatu yang baik sedang berkembang di sana. Tindakan sederhana membuka diri ini menciptakan celah dalam perlawanan spiritual dan memungkinkan cahaya untuk masuk. Praktik kedua adalah keheningan yang disengaja. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan. Notifikasi, media sosial, berita, percakapan tanpa henti. Dan di lautan kebisingan ini, suara Tuhan yang lembut dan halus seperti hembusan angin benar-benar hilang. Jiwa-jiwa pilihan membutuhkan keheningan untuk mendengar petunjuk ilahi yang terus-menerus disampaikan kepada mereka. Sisihkan setidaknya 15 menit sehari dalam keheningan total. Tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa televisi, hanya Anda dan yang tak terbatas. Awalnya akan terasa tidak nyaman.
Pikiran Anda akan ingin mengisi keheningan dengan pikiran, kekhawatiran, rencana. Biarkan pikiran-pikiran ini berlalu seperti awan di langit. Jangan mengejarnya, jangan menolaknya, cukup perhatikan saja mereka berlalu. Dan di ruang antara pikiran-pikiran itu, di sana, di ruang kosong itu, Anda akan mulai mendengar. Tidak selalu dengan kata-kata, terkadang itu berupa perasaan, terkadang itu berupa gambar, terkadang itu berupa kepastian yang tak memiliki penjelasan rasional. Terkadang itu hanyalah kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Tetapi selalu ada sesuatu, selalu ada komunikasi yang terjadi di ruang keheningan itu. Praktik ketiga adalah pernyataan tujuan. Kata-kata memiliki kekuatan kreatif. Bukan kebetulan bahwa dalam kitab suci Tuhan menciptakan dunia melalui kata-kata. Bukan kebetulan bahwa setiap tradisi spiritual di dunia mengakui kekuatan kata-kata yang diucapkan dan dipikirkan. Kata-kata Anda terus-menerus menciptakan realitas di sekitar Anda, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Jiwa-jiwa terpilih perlu sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri dan keadaan mereka. Setiap kali Anda mengatakan, "Saya tidak akan pernah berhasil," Anda sedang memberikan perintah kreatif kepada alam semesta. Setiap kali Anda mengatakan, "Tidak ada yang berhasil untuk saya," Anda sedang menanam benih yang akan menumbuhkan kenyataan itu. Di sisi lain, ketika Anda menyatakan, "Saya diciptakan dengan tujuan yang agung," ketika Anda menegaskan, "Berkat sedang dalam perjalanan dan saya siap menerimanya," ketika Anda menyatakan, "Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan saya," Anda menyelaraskan realitas Anda dengan warisan spiritual Anda. Saya tidak sedang berbicara tentang pemikiran magis. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Keselarasan antara keyakinan batin Anda dan manifestasi lahiriahnya. Apa yang Anda yakini dalam hati Anda, apa yang Anda nyatakan dengan mulut Anda, dan bagaimana Anda bertindak dengan tubuh Anda harus selaras. Ketika ketiga hal ini selaras, terjadilah hal-hal yang oleh dunia rasional disebut mukjizat, tetapi sebenarnya hanyalah hukum spiritual yang bekerja dengan sempurna. Sekarang saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin merupakan pelajaran terpenting dari semua isi ini. Ini tentang topik waktu ilahi. Salah satu sumber penderitaan terbesar bagi jiwa-jiwa pilihan adalah ketidaksabaran terhadap waktu Tuhan. Anda tahu Anda memiliki tujuan. Anda merasakan urgensi untuk memenuhinya. Anda melihat orang lain di sekitar Anda yang tampaknya berkembang, berprestasi dan makmur, dan Anda bertanya-tanya, "Mengapa bukan saya? Mengapa saya harus menunggu begitu lama?" Ini adalah pertanyaan yang sepenuhnya sah dan Tuhan tidak mengutuknya. Tetapi ada jawaban yang perlu dipahami secara mendalam. Bayangkan sebuah orkestra simfoni. Setiap musisi memiliki partitur masing-masing. Setiap instrumen memiliki momennya sendiri untuk masuk. Biola yang masuk terlalu cepat, betapapun berbakatnya musisi tersebut, akan merusak simfoni. Drum yang dipukul sebelum waktu yang ditentukan akan menghancurkan harmoni yang sedang dibangun. Dan musik terindah di dunia, jika dimainkan di luar tempo, akan terdengar seperti kebisingan. Tuhan adalah konduktor simfoni kosmik yang kompleksitasnya tak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Setiap peristiwa, setiap orang, setiap pertemuan, setiap keadaan diatur dengan ketelitian mutlak. Dan saat Anda memasuki panggung, saat Anda untuk sepenuhnya berkembang, tepat berada dalam partitur. Tepat pada irama yang tepat. Ketika Anda memaksakan waktu, ketika Anda mencoba mempercepat proses karena ketidaksabaran, Anda berisiko memasuki arena sebelum Anda benar-benar siap. Dan jiwa terpilih yang memasuki arena sebelum siap mungkin akan menyia-nyiakan peluang luar biasa, karena mereka belum memiliki alat yang diperlukan untuk meraihnya. Waktu yang tampaknya hilang sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Waktu persiapan adalah bagian integral dari misi. Musa tidak menyia-nyiakan 40 tahun di padang gurun. Ia belajar untuk bertahan hidup di medan yang sama, di mana ia akan memimpin suatu bangsa selama beberapa dekade. Yusuf tidak dilupakan di penjara. Ia diposisikan untuk saat yang tepat ketika Firaun membutuhkan seseorang untuk menafsirkan mimpi. Paulus tidak dianiaya tanpa alasan. Ia mengumpulkan pengalaman penderitaan yang akan memungkinkannya untuk menulis dengan otoritas tentang kasih karunia Allah di tengah penderitaan.
Setiap masa penantian dalam hidup Anda telah dan merupakan masa persiapan. Dan pertanyaannya bukanlah, mengapa saya menunggu begitu lama? Pertanyaan yang tepat adalah, apa yang dapat saya pelajari, kembangkan, dan perdalam selama masa penantian ini agar lebih siap ketika saatnya tiba? Tanyakan pertanyaan ini pada diri sendiri sekarang. Tanyakan dengan jujur. Dan dengarkan jawaban yang datang dari bagian terdalam dirimu. Sekarang saya ingin berbicara tentang hubungan dalam kehidupan jiwa yang terpilih, karena ini adalah poin yang menimbulkan banyak kebingungan dan penderitaan yang tidak perlu. Jiwa-jiwa terpilih seringkali mengalami kesulitan dalam hubungan, bukan karena mereka cacat atau tidak mampu mencintai, tetapi karena sifat mereka yang mendalam, kepekaan mereka yang ekstrem, pencarian mereka akan otentisitas, dan kedalaman membuat mereka tidak cocok dengan hubungan yang dangkal. Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda lebih menyukai memiliki beberapa persahabatan yang mendalam daripada banyak persahabatan yang dangkal? Pernahkah Anda merasa lelah setelah interaksi sosial yang panjang, meskipun Anda menikmati kebersamaan tersebut? Pernahkah Anda sangat kecewa dengan orang-orang yang tampaknya memahami Anda, tetapi kemudian terbukti tidak melihat siapa Anda sebenarnya? Semua ini normal bagi jiwa yang terpilih. Dan ada sesuatu yang penting yang perlu dikatakan tentang ini. Tidak semua orang yang meninggalkan hidupmu pergi karena penolakan. Beberapa pergi untuk mencari perlindungan. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, terkadang menyingkirkan orang-orang dari hidup Anda, bukan karena Anda kurang layak dicintai, tetapi karena orang-orang itu, pada saat itu, pada tingkat kesadaran mereka, tidak akan mampu mendukung tujuan yang sedang terungkap dalam keberadaan Anda. Beberapa orang perlu pergi agar orang lain yang lebih selaras dengan fase selanjutnya dari perjalanan Anda dapat masuk. Kehilangan itu menyakitkan, kepergian itu menyakitkan. Tetapi coba renungkan kembali hidupmu dan katakan padaku, bukankah benar bahwa setelah setiap kehilangan hubungan yang terasa menghancurkan pada saat itu, orang-orang baru datang yang lebih cocok dengan arah hidupmu? Bukankah benar bahwa jika dilihat kembali, kamu dapat melihat campur tangan ilahi di balik apa yang tampak seperti pengabaian? Dan bagi mereka yang masih lajang, bagi mereka yang belum menemukan hubungan belahan jiwa, cinta yang selaras dengan jati diri Anda yang sebenarnya, saya ingin mengatakan sesuatu dengan penuh perhatian seperti yang pantas diberikan pada topik ini. Cinta yang ditakdirkan untuk Anda sedang dipersiapkan dengan perhatian yang sama seperti Anda dipersiapkan. Ada seseorang yang kisah transformasinya sedang ditulis secara paralel dengan kisah Anda. Bekas lukanya persis sama dengan bekas luka Anda. Cahayanya akan diterangi oleh cahaya Anda. Dan ketika waktunya tepat, ketika keduanya siap, pertemuan itu akan terjadi dengan alami dan mendalam yang akan menegaskan semua yang selalu Anda ketahui tentang cinta sejati. Jangan terburu-buru, jangan putus asa, jangan menerima kurang dari apa yang seharusnya untukmu hanya karena ketidaksabaran menunggu. Cinta terbaik adalah cinta yang datang pada waktu yang tepat, bukan cinta yang datang tergesa-gesa dan tidak lengkap. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang mungkin paling sensitif, tetapi juga paling penting. Pertanyaan tentang tujuan spesifik. Banyak jiwa terpilih menghabiskan seluruh hidup mereka dengan mengetahui bahwa mereka memiliki tujuan, tetapi tanpa mampu mengidentifikasi dengan jelas apa tujuan itu. Dan kurangnya kejelasan ini sendiri menjadi sumber penderitaan. Bagaimana saya dapat memenuhi tujuan saya jika saya tidak tahu apa itu? Bagaimana saya dapat melangkah ke arah yang benar jika saya tidak tahu ke arah mana harus melangkah? Saya ingin menjelaskan hal ini sekarang. Tujuan jiwa bukanlah takdir tetap dan spesifik yang perlu ditemukan, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tujuan adalah vektor, arah, serangkaian bakat dan hasrat yang, ketika digunakan untuk melayani kebaikan yang lebih besar, membentuk misinya. Anda tidak perlu mengetahui judul lengkap proyek hidup Anda hari ini. Anda tidak perlu memiliki rencana 10 tahun yang terperinci dan tertulis. Yang perlu Anda lakukan adalah sesuatu yang sangat sederhana, meskipun tidak mudah. Ikuti apa yang menyalakan api di dalam diri Anda. Ada kalanya Anda benar-benar lupa waktu karena begitu larut dalam sesuatu yang Anda cintai. Ada topik yang bisa Anda bicarakan berjam-jam tanpa merasa lelah.
Ada masalah dunia yang menyebabkan Anda merasakan sakit yang khusus, panggilan khusus untuk menjadi bagian dari solusi. Ada keterampilan yang tampaknya mengalir secara alami dari Anda, terkadang mengejutkan Anda. Inilah petunjuknya. Inilah jejak tujuan hidup Anda. Ikuti petunjuk-petunjuk ini. Bukan karena petunjuk ini akan menjamin kesuksesan langsung atau pengakuan instan, tetapi karena melalui pengembangan hasrat dan bakat Anda, jiwa Anda akan berkembang. Dan jiwa yang berkembang secara alami akan menarik peluang, orang-orang, dan keadaan yang memungkinkan tujuan hidupnya terpenuhi. Dan ketahuilah bahwa tujuanmu akan berkembang. Apa yang kamu dipanggil untuk lakukan di usia 20 tahun, tidak persis sama dengan apa yang kamu dipanggil untuk lakukan di usia 40 tahun. Sama seperti pohon yang menghasilkan bunga di satu musim dan buah di musim lainnya, tujuanmu akan terungkap dalam berbagai bentuk sepanjang perjalananmu. Yang tetap konstan adalah esensinya, kualitas inti yang unik milikmu dan yang dalam semua ekspresinya melayani vektor fundamental yang sama, yaitu cinta dan peningkatan spiritual. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sangat konkret dan praktis, karena spiritualitas yang tidak berakar pada kehidupan sehari-hari hanyalah filsafat yang indah. Saya ingin berbicara tentang bagaimana Anda dapat mulai hari ini, mulai menyelaraskan diri secara lebih sadar dengan tujuan jiwa Anda. Bukan besok, bukan ketika kondisinya ideal, tetapi hari ini dengan kondisi yang Anda miliki sekarang. Langkah pertama adalah kesadaran diri yang mendalam. Anda perlu mengenal diri sendiri dengan cara yang melampaui permukaan. Anda perlu memahami pola-pola Anda, keyakinan-keyakinan yang membatasi Anda, ketakutan-ketakutan terdalam Anda, luka-luka yang belum sembuh. Karena semua ini, jika tidak dikenali dan diatasi, akan menyabotase kemajuan Anda dengan cara yang bahkan tidak Anda sadari. Tanyakan pada diri sendiri, cerita apa yang saya ceritakan pada diri sendiri? Narasi apa yang saya bawa tentang siapa saya? Apa yang pantas saya dapatkan? Apa yang mungkin terjadi dalam hidup saya? Seringkali, narasi ini dibentuk oleh pengalaman orang lain, oleh penilaian orang-orang yang membesarkan kita, oleh kekecewaan yang kita derita, oleh pesan-pesan yang kita serap dari masyarakat yang sering meremehkan potensi manusia. Narasi-narasi yang membatasi ini bagaikan belenggu tak terlihat yang mencegah jiwa untuk terbang. Dan kabar baiknya adalah, sama seperti yang dipelajari, narasi-narasi ini dapat dihilangkan. Sama seperti yang ditanamkan, narasi-narasi ini dapat dihapus. Bukan dalam semalam, bukan tanpa usaha, tetapi dengan tekad yang konsisten dari jiwa yang telah memutuskan untuk tidak lagi puas dengan versi dirinya yang lebih rendah. Langkah kedua adalah tindakan yang selaras. Salah satu jebakan terbesar dalam pengembangan spiritual adalah apa yang dapat kita sebut sebagai kontemplasi tanpa gerakan. Anda belajar, bermeditasi, berdoa, merenung, dan semua itu berharga. Tetapi pada titik tertentu, iman perlu diwujudkan menjadi tindakan, menjadi langkah-langkah konkret ke arah apa yang Anda yakini sebagai panggilan Anda. Apa langkah terkecil yang bisa Anda ambil hari ini menuju hal yang membangkitkan jiwa Anda? Bukan langkah besar, bukan langkah sempurna, bukan langkah yang hanya bisa Anda ambil ketika kondisinya ideal. Langkah sekecil mungkin, mengirim pesan, menulis satu halaman, berbicara dengan seseorang yang dapat membuka pintu, mempelajari sesuatu yang selalu ingin Anda pelajari, memulai sesuatu yang telah Anda tunda karena takut. Ambil langkah itu hari ini, karena alam semesta menghargai pergerakan. Ketika Anda mengambil satu langkah menuju tujuan Anda akan mengambil 10 langkah menuju Anda. Langkah ketiga adalah komunitas yang disengaja. Tidak ada jiwa yang memenuhi tujuannya dalam isolasi total. Bahkan para nabi dan guru spiritual terbesar pun memiliki murid, pendamping dalam perjalanan mereka, orang-orang yang berjalan bersama mereka dan mendukung misi mereka dengan kehadiran dan dukungan mereka. Kamu membutuhkan orang-orang yang melihat siapa dirimu di masa depan, bukan hanya siapa dirimu di masa lalu. Orang-orang yang percaya pada potensimu ketika kamu meragukan diri sendiri. Orang-orang yang nilai-nilainya selaras denganmu. Orang-orang yang menantangmu untuk berkembang, yang tidak membiarkanmu puas dengan versi dirimu yang lebih rendah. Jika orang-orang ini belum ada dalam hidup Anda saat ini, langkah pertama adalah memperjelas jenis hubungan yang Anda butuhkan.
Kemudian, ciptakan ruang secara sengaja di mana tipe orang tersebut dapat muncul. Baik itu dalam kelompok belajar, komunitas keagamaan, lingkungan pengembangan pribadi, atau kegiatan yang sangat menyentuh hati Anda. Anda menarik orang-orang yang mirip dengan diri Anda. Semakin Anda menjadi pribadi yang seharusnya Anda jalani, semakin alami Anda akan menarik orang-orang yang berada di jalan yang sama. Langkah keempat adalah penyampaian. Ini adalah langkah yang paling sulit dan paling transformatif dari semuanya. Pada suatu titik dalam perjalanan spiritual, jiwa yang terpilih perlu melepaskan kendali. Ia perlu melepaskan kebutuhan untuk mengetahui secara pasti bagaimana segala sesuatu akan terjadi. Ia perlu berhenti melawan proses tersebut dan mulai mempercayainya. Ia perlu beralih dari mencoba mengarahkan hidupnya sendiri melalui kemauan keras menjadi berkolaborasi dengan kehendak ilahi yang memiliki visi yang jauh lebih besar daripada yang dapat diakses oleh pikiran manusia. Ini bukanlah sikap pasif. Ini adalah bentuk spiritualitas paling aktif yang ada, karena hal ini membutuhkan keberanian untuk bertindak tanpa jaminan hasil. Ini membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa Anda tidak tahu segalanya. Ini membutuhkan kepercayaan bahwa Dia yang menciptakan alam semesta dengan ketelitian yang cukup untuk menempatkan setiap planet tepat di tempatnya, juga mampu mengurus detail kehidupan Anda dengan ketelitian yang sama. Doa penyerahan diri, sebagaimana disebut oleh para mistikus, bukanlah kelemahan. Itu adalah puncak kekuatan spiritual. Itu adalah ucapan kepada Tuhan, "Aku melakukan bagianku dengan segenap dedikasi yang kumiliki. Dan apapun yang berada di luar jangkauanku, aku percaya itu ada di tanganmu. Dan tanganmu jauh lebih mampu daripada tanganku." Ketika Anda mencapai titik itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kecemasan berkurang, kedamaian meningkat, dan secara paradoks, hal-hal yang tidak dapat Anda paksakan untuk terjadi tiba-tiba mulai bergerak dengan kelancaran yang tampak mustahil ketika Anda memegang kendali. Sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang secara khusus akan memengaruhi mereka yang berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Mereka yang mempertimbangkan untuk menyerah, mereka yang telah mencapai batas kemampuan mereka dan merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Jika Anda adalah orang itu, jika Anda berada pada titik ini sekarang, saya ingin Anda tahu satu hal. Fakta bahwa Anda masih di sini, bahwa Anda masih mendengarkan ini, bahwa Anda masih mencari jalan keluar, adalah bukti bahwa ada bagian dari diri Anda yang masih percaya, yang masih berharap, yang masih berjuang. Bagian dirimu ini adalah bagian dirimu yang paling nyata. Ini adalah esensi ilahimu yang tahu, bahkan ketika pikiran sadarmu lelah dan bingung bahwa kisahmu belum berakhir, bahwa bab terindah masih akan ditulis, bahwa yang terbaik belum berlalu. Dan saya ingin mengatakan sesuatu dengan semua otoritas spiritual yang saya miliki. Tuhan tidak pernah meninggalkan jiwa yang telah Dia pilih. Tidak pernah. Tidak ada preseden seperti itu dalam kitab suci. Tidak ada pola seperti itu dalam sejarah spiritual umat manusia. Setiap jiwa yang tampaknya telah dilupakan, setiap kehidupan yang tampaknya telah mencapai akhir jalan, setiap kisah yang tampaknya tidak memiliki tempat lain untuk dituju, semua kisah ini tanpa kecuali menemukan titik balik. Mungkin tidak akan terjadi pada waktu yang Anda pilih. Mungkin tidak akan terjadi seperti yang Anda rencanakan. Tetapi titik balik selalu datang. Fajar selalu mengikuti malam yang paling gelap. Musim semi selalu mengikuti musim dingin yang paling keras. Anda tidak sedang ditinggalkan, Anda sedang dipersiapkan, Anda tidak sedang dihancurkan, Anda sedang dibangun kembali, Anda tidak berada di akhir kisah Anda berada di titik balik kisah Anda, aman dan kokoh. Sekarang saya ingin berbicara tentang masa depan, tentang apa yang akan datang. Karena ada sesuatu yang terjadi di alam spiritual era ini yang sangat penting bagi jiwa-jiwa yang telah terbangun. Kita berada di era kebangkitan kolektif. Lebih banyak jiwa daripada waktu lain dalam sejarah yang terbangun akan sifat spiritual mereka, mempertanyakan narasi-narasi pembatas yang telah mereka warisi, mencari hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan dalam kebangkitan ini, jiwa-jiwa yang telah melalui proses transformasi, yang telah ditempa dalam api, yang telah mengetahui jalan dari kegelapan menuju terang, jiwa-jiwa ini memiliki peran yang sangat penting.
kamu adalah mercusuar. Kamu adalah jalan yang telah dibuka di hutan lebat agar orang lain dapat mengikutinya. Setiap kali kamu berbagi kisahmu dengan tulus, setiap kali kamu berbicara terbuka tentang apa yang telah kamu lalui dan bagaimana kamu mengatasinya, setiap kali kamu menjangkau seseorang yang berada di posisi kamu dulu, kamu sedang memenuhi bagian mendasar dari tujuanmu. Jangan remehkan kekuatan ceritamu. Jangan berpikir bahwa apa yang telah kamu alami terlalu umum, terlalu menyakitkan, atau terlalu memalukan untuk dibagikan. Ceritamu, khususnya ceritamu dengan segala ketidaksempurnaan dan bekas lukanya, adalah persis apa yang perlu didengar oleh seseorang yang sedang melalui proses yang sama. Keaslian adalah kefasihan baru. Di era pertunjukan dan topeng, orang yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri, yang berbicara jujur tentang apa yang telah mereka alami, yang tidak menyembunyikan perjuangan mereka di balik fasad kesempurnaan, orang itu memiliki kekuatan koneksi yang tidak dapat digantikan oleh keterampilan retorika apapun. Melihat ke masa depan yang dekat, saya ingin Anda membayangkan sesuatu bersama saya sekarang. Pejamkan mata sejenak jika Anda bisa. Tarik napas dalam-dalam. Dan bayangkan diri Anda setahun dari sekarang. Bayangkan diri Anda telah mengatasi apa yang saat ini tampak tak teratasi. Bayangkan diri Anda telah mengambil langkah-langkah yang saat ini tampak mustahil. Bayangkan diri Anda lebih ringan, lebih jernih, lebih selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Bayangkan wajah seseorang yang Anda cintai dan bantu dengan kehadiran dan kisah Anda. Bayangkan perasaan mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar, merasakan kedamaian yang datang dari menyelaraskan apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda diciptakan untuk lakukan. Visi ini bukanlah fantasi, ini adalah nubuat, ini adalah gambaran tentang apa yang sedang dibangun untuk hidup Anda saat ini. Dan peran Anda sekarang adalah menjaga visi ini tetap hidup, terutama di saat-saat ketika keadaan eksternal tampaknya bertentangan dengannya. Iman adalah substansi dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Ini bukan nasihat dari buku pengembangan diri. Ini adalah hukum spiritual mendasar yang telah terbukti benar sepanjang sejarah manusia. Apa yang Anda lihat dengan mata iman cepat atau lambat akan terwujud di dunia fisik. Lihat, percaya, bertindak, dan amati. Sekarang mari kita bahas topik yang sering diabaikan dalam konteks spiritual. Merawat tubuh dan pikiran sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Banyak jiwa yang telah terbangun secara spiritual akhirnya mengabaikan kendaraan fisik yang mereka butuhkan untuk memenuhi tujuan mereka. Tubuh adalah kuil tempat jiwa bersemayam dalam keberadaan duniawi ini. Ia adalah instrumen yang melaluinya tujuan terwujud di dunia materi. Dan instrumen yang diperlakukan dengan buruk, diabaikan, dan dibebani secara berlebihan akan menghasilkan musik yang sumbang, betapapun mulianya niat sang musisi. Jagalah tubuhmu. Tidurlah, makanlah dengan penuh kesadaran, bergeraklah, bernapaslah dengan sadar, bukan karena kesombongan, bukan untuk mengikuti standar kesehatan eksternal, tetapi karena rasa hormat yang mendalam terhadap kehidupan yang Tuhan berikan di dalam dirimu. Setiap sel dalam tubuhmu adalah ciptaan ilahi. Setiap detak jantungmu adalah anugerah. Hormatilah anugerah itu. Demikian pula, jagalah pikiran Anda. Apa yang Anda konsumsi secara mental membentuk realitas yang Anda alami. Berita terus-menerus tentang tragedi dan konflik menciptakan pikiran dalam keadaan siaga permanen, tidak mampu mengakses kedamaian dan kejernihan yang diperlukan untuk mendengar suara ilahi. Konten yang memicu rasa takut, iri hati, kebencian, dan perbandingan perlahan-lahan meracuni medan mental yang perlu Anda jaga kebersihannya untuk menerima inspirasi dan bimbingan. Lakukan diet mental. Pilihlah dengan cermat apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda, sama seperti Anda memilih apa yang Anda masukkan ke dalam mulut Anda. Prioritaskan konten yang membangkitkan semangat, mengajar, menginspirasi, dan memperluas wawasan. Dan secara sadar ciptakan ruang-ruang keheningan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari Anda yang memungkinkan pikiran Anda untuk beristirahat dan memperbarui diri. Sekarang saya ingin berbagi sesuatu yang saya anggap sebagai salah satu praktik paling ampuh yang dapat diadopsi oleh jiwa yang terpilih, praktik doa kontemplatif. Doa yang banyak dari kita pelajari pada dasarnya adalah doa permohonan. Kita memohon perlindungan, kita memohon berkat,
Kita memohon solusi untuk masalah kita, dan itu sah. Tetapi ada bentuk doa yang lebih dalam, yang dalam tradisi mistik disebut kontemplasi atau meditasi Kristen, suatu bentuk doa di mana, alih-alih berbicara, kita mendengarkan. Dalam praktik ini, Anda cukup duduk di hadirat Tuhan, tanpa agenda, tanpa daftar permintaan, tanpa kata-kata yang bertele-tele. Hanya dengan kemauan untuk hadir, untuk ditemukan, untuk mengasihi. Dan dalam keheningan keterbukaan ini, sesuatu terjadi yang sulit digambarkan dengan kata-kata, tetapi yang dikenali oleh semua yang mempraktikkannya. Perasaan kehadiran, kasih sayang, perasaan sepenuhnya dikenal dan sepenuhnya diterima. Di ruang itu, penyembuhan terjadi yang tidak dapat dihasilkan oleh terapi apapun. Kejelasan muncul yang tidak dapat diberikan oleh buku manapun. Kedamaian bersemayam yang tidak dapat ditawarkan oleh keadaan eksternal manapun. Dan bimbingan mengalir yang tidak dapat diberikan oleh konsultan manapun. Melakukan latihan ini selama 10 menit sehari dapat mengubah kualitas kehidupan spiritual Anda dengan cara yang bahkan akan mengejutkan Anda sendiri. Kita sekarang telah sampai pada titik yang sangat penting dalam pertemuan kita, dan saya ingin berbicara terus terang dan jujur kepada Anda tentang sesuatu. Jalan spiritual bukanlah cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Ini bukanlah cara untuk menghindari tanggung jawab, untuk menghindari usaha, untuk menunggu mukjizat sambil mengabaikan tindakan yang diperlukan. Jiwa-jiwa yang benar-benar terpilih adalah jiwa-jiwa yang paling hadir, paling berkomitmen, dan paling aktif dalam mengubah dunia di sekitar mereka. Tujuan ilahi tidak menempatkan Anda di atas kehidupan. Tujuan ilahi menempatkan Anda lebih dalam di dalamnya. Lebih mampu merasakan, bertindak, berkontribusi, dan mencintai. Jiwa yang menggunakan spiritualitas sebagai tameng terhadap kehidupan sedang menghindarinya, bukan berevolusi. Jika ada suatu area dalam hidup Anda di mana Anda telah menunda, menghindari, atau menunda karena takut, atau menunggu kondisi ideal, saya mengajak Anda untuk melihat area tersebut dengan jujur. Terkadang jawaban atas doa adalah kejelasan yang datang dan berkata, "Aku telah memberikanmu semua yang kamu butuhkan. Sekarang kamu perlu bertindak." Benih yang Tuhan tanam dalam dirimu membutuhkanmu untuk menyiraminya dengan tindakan. Benih itu membutuhkanmu untuk mengolahnya dengan disiplin. Benih itu membutuhkanmu untuk melindunginya dengan batasan yang sehat. Tidak ada benih yang akan berkecambah tanpa partisipasi aktifmu dalam proses tersebut. Sekarang mari kita bicara tentang pengampunan, karena tidak mungkin membicarakan pembebasan spiritual tanpa membicarakan pengampunan. Banyak jiwa terpilih memikul beban berat berupa kebencian, dendam lama, luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan beban-beban ini, meskipun dapat dimengerti, bagaikan rantai yang mencegah penerbangan. Anda mungkin tahu Anda memiliki sayap, Anda mungkin ingin terbang, tetapi selama ada rantai kebencian yang terikat di pergelangan kaki Anda, penerbangan akan mustahil atau sangat terbatas. Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa apa yang dilakukan padamu itu benar. Bukan berarti tetap terbuka terhadap orang yang menyakitimu. Bukan berarti mengecilkan rasa sakit yang kamu rasakan. Memaafkan hanya berarti melepaskan beban yang kamu pikul. Memutuskan bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan masa lalu orang lain menentukan masa depanmu. Itu berarti memutus tali energi yang menghubungkanmu melalui rasa sakit dengan sesuatu yang sudah berleguoku. Pada dasarnya, pengampunan adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Dan ada lapisan pengampunan yang bahkan lebih dalam dan seringkali lebih sulit, pengampunan diri sendiri. Banyak jiwa membawa rasa bersalah yang terpendam atas pilihan yang mereka buat di masa lalu, atas saat-saat ketika mereka berbicara, padahal seharusnya diam atau diam, padahal seharusnya berbicara, atas hubungan yang mereka rusak, atas kesempatan yang mereka lewatkan, atas kesalahan yang mereka buat dalam kegelapan sebelum menemukan cahaya. Dengarkan, Tuhan telah mengampuni Anda, bahkan sebelum Anda memintanya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menerima pengampunan itu atau terus menghukum diri sendiri atas sesuatu yang telah sepenuhnya dihapus oleh rahmat ilahi? Anda tidak dapat memenuhi tujuan hidup Anda sambil memikul beban masa lalu Anda. Pribadi baru yang sedang Tuhan ciptakan dalam diri Anda membutuhkan ruang, dan ruang itu hanya dapat terbuka ketika Anda melepaskan beban masa lalu.
maafkan dirimu sendiri. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya berdasarkan perbuatanmu, tetapi karena rahmat ilahi jauh lebih besar daripada kesalahanmu. Dan karena dunia membutuhkan versi dirimu yang telah terbebaskan, bukan versi yang terkurung oleh rasa bersalah. Kita telah sampai pada bagian akhir pertemuan ini, dan saya ingin menggunakan saat-saat terakhir ini untuk membicarakan sesuatu yang saya yakini sebagai intisari dari semua yang telah kita diskusikan di sini hari ini. Ada cinta yang melampaui segala pengertian, cinta yang tidak bergantung pada apa yang telah atau belum kau lakukan, cinta yang tidak berubah berdasarkan perubahan-perubahanmu, cinta yang mengenalmu sepenuhnya, termasuk pikiran-pikiranmu yang paling gelap, ketakutan-ketakutanmu yang paling dalam, pertentangan-pertentanganmu yang paling menyakitkan, namun tetap mencintaimu tanpa syarat, tanpa batasan. Cinta ini nyata. Ini bukan metafora yang indah. Ini bukan gagasan penghibur yang diciptakan untuk membantu orang mengatasi eksistensi. Ini adalah realitas paling mendasar di seluruh alam semesta. Ini adalah landasan tempat segala sesuatu diciptakan. Ini adalah benang emas yang mengalir melalui setiap peristiwa dalam kisahmu, setiap hubungan dalam hidupmu, setiap napas yang dihirup tubuhmu. Dan kamu, khususnya kamu, diciptakan sebagai ekspresi unik dari cinta ini di dunia. Keberadaanmu bukan sekadar diizinkan atau ditoleransi oleh alam semesta. Keberadaanmu sangat diperlukan. Ada kekosongan yang hanya kamu yang dapat isi. Ada cahaya yang hanya kamu yang dapat nyalakan. Ada melodi yang hanya dapat dimainkan oleh hidupmu yang dijalani dengan otentik dan penuh tujuan dalam simfoni agung kehidupan. Ketika Anda meninggalkan panggilan Anda, ketika Anda berhenti menjadi diri Anda yang sebenarnya, bukan hanya hidup Anda yang rugi, seluruh dunia pun rugi. Orang-orang yang hidupnya akan tersentuh oleh hidup Anda akan kehilangan transformasi yang seharusnya bisa Anda bawa. Ini seperti cahaya yang padam di titik tertentu dalam permadani yang membutuhkan setiap helai benangnya agar utuh. Kamu berharga, hidupmu berharga, apa yang kamu bawa berharga, apa yang telah kamu lalui berharga, siapa dirimu di masa depan berharga, dan apa yang akan kamu lakukan dengan semua itu jauh lebih penting daripada yang bisa kamu bayangkan saat ini. Jadi saat kita mengakhiri percakapan ini, saat kita masing-masing kembali ke realitas kehidupan sehari-hari kita dengan tantangan dan keindahannya, ketidakpastian dan anugerahnya, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu gambaran terakhir. Bayangkan bahwa Tuhan sedang menatapmu saat ini, bukan dengan tatapan tegas seorang hakim, tetapi dengan tatapan penuh kasih seorang ayah yang mengenali kualitas terbaik putranya, bahkan ketika putranya sendiri belum menyadarinya. Tatapan yang mengatakan, aku tahu siapa dirimu. Aku tahu apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Aku tahu takdir dari kisah ini. Dan itu jauh lebih indah dari yang bisa kau bayangkan. Tatapan itu nyata. Kehadiran itu nyata. Dan itu bersamamu sekarang. Dan akan bersamamu besok dan lusa. Dan di setiap momen perjalananmu. Terutama saat-saat yang paling sulit. Terutama saat-saat tergelap. Terutama saat-saat ketika kamu merasa paling sendirian dan paling tersesat. Kamu tidak pernah sendirian. Kamu tidak pernah tersesat dari Dia yang menciptakanmu. Dan tujuan penciptaanmu sedang dipenuhi selangkah demi selangkah, saat demi saat, bahkan ketika kamu tidak dapat melihat atau merasakannya. Wahai jiwa terpilih, selamat datang di pencerahan. Selamat datang di kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya sejak dulu. Selamat datang di awal dari apa yang akan datang. Perjalanan berlanjut, dan yang terbaik, yang benar-benar terbaik, masih akan datang. Jika konten ini menyentuh hati Anda, jika ada kata di sini yang beresonansi dengan sesuatu yang diam-diam Anda bawa di dalam diri, bagikanlah kepada seseorang yang menurut Anda perlu mendengarnya. Karena mungkin Anda datang ke video ini bukan hanya untuk pencarian Anda sendiri, tetapi untuk menjadi saluran yang akan menyampaikan pesan ini kepada jiwa lain yang membutuhkan kata ini tepat hari ini. Teruslah mencari, teruslah berkembang, teruslah percaya. Dan jangan pernah lupa, kamu dipilih oleh cinta yang tak ada awal dan tak ada akhir untuk suatu tujuan yang dunia nantikan untuk kamu penuhi. Semoga kedamaian yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan pikiranmu. Dan semoga setiap langkah perjalananmu diterangi oleh cahaya Dia yang menciptakanmu dan mencintaimu tanpa syarat. Sampai jumpa lagi. Dan semoga Tuhan memberkati Anda
dalam segala usaha Anda.